Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Gina Amalia Hetunapsi, selaku moderator pada presentasi kelompok 5, yang mana kelompok kami akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Adapun anggota dari kelompok ini adalah saya sendiri, Gina Amalia Hetunapsi, dan rekan saya Muhammad Haryo Bimo dan Revalina Syahbani. Berikut ini adalah materi yang akan kita sampaikan, yaitu terkait biografi Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar, mekanisme harga, peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi, biografi Ibnu Khaldun, mekanisme pasar, mekanisme harga, pendekatan ekonomi Ibnu Khaldun, dan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun pada masa sekarang. Jadi, sebelum membahas tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, di sini saya akan menjelaskan siapa sih Ibnu Taimiyah gitu ya. Nah, jadi Ibnu Taimiyah itu mempunyai nama lengkap Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani. Nah, Ibnu Taimiyah itu dilahirkan ke dunia pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di Haran, Turki. Nah, Ibnu Taimiyah itu merupakan anak dari Abdul Halim yang merupakan keturunan besar dari ulama besar gitu, yaitu mazhab Hanbali. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri wafat di Damaskus pada malam Senin 20 Zulqa'dah 728 Hijriah atau 26 September 1328 Masehi. Nah, salah satu pemikiran Ibnu Taimiyah itu adalah mekanisme pasar, di mana mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply dinamakan harga keseimbangan atau equilibrium price. Nah, Ibnu Taimiyah itu menegaskan bahwa harga itu ditentukan oleh kekuatan dan penawaran dan permintaan. Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, jadi itu penawaran tuh bisa datang dari produksi domestik dan impor. Nah, terus Ibnu Taimiyah juga mengatakan faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu ada dari intensitas dan besarnya kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai. Nah, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah selanjutnya itu berkenaan dengan mekanisme harga. Jadi mekanisme harga sendiri itu merupakan suatu proses yang berjalan karena adanya faktor permintaan dan penawaran di pasar output atau barang maupun input atau faktor produksi. Nah, mekanisme harga dalam ekonomi itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Nah, harga itu diartikan sebagai itu nilai tukar dalam bentuk uang untuk suatu barang. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah nilai yang diterima umum sebagai sepadan untuk barang di tempat dan waktu tertentu. Nah, untuk menetapkan harga yang adil, Ibnu Taimiyah itu sangat menentang perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, jika ada sekelompok masyarakat melakukan kegiatan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi terhadap harga. Nah, di mana tuh monopoli kan merupakan tindakan yang tidak adil kan, dan dapat merugikan orang lain. Nah, tindakan tersebut tuh sama saja dengan menzolimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan, gitu. Selanjutnya, mengenai peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pemerintah sebagai institusi yang diperlukan dalam masyarakat. Ia memberikan dua alasan utama, yaitu karakter religius dan tujuan pemerintahan. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar
atau mengajak masyarakat untuk melakukan praktik sosial dan ekonomi yang baik serta mencegah yang buruk. Pemerintah memiliki tanggung jawab melarang kemungkaran, seperti kecurangan dalam perdagangan. Di dalam bukunya Al-Hisbah fil Al-Islam, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah harus memiliki lembaga yang mencegah kecurangan agar transaksi perdagangan berjalan dengan jujur. Kecurangan dalam jual beli, seperti menyembunyikan cacat barang, harus dicegah oleh pemerintah. Selanjutnya, mengenai biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 732 Masehi atau 27 Mei 1332. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap, yaitu Abdurrahman Abu Zaid Walyuddin bin Khaldun. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadan tahun 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi ketika berusia 74 tahun menurut perhitungan tahun Masehi atau 76 tahun menurut hitungan tahun Hijriah. Beliau menulis beberapa buku, termasuk Kitab Al-Ibar dalam Kitab Al-Muqaddimah yang berfokus pada isu-isu sosial. Karya terpentingnya yaitu Kitab At-Ta'rif. Kitab ini merupakan autobiografi semula yang penting. Nah, selanjutnya mengenai mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalam prosesnya terdapat dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya adalah permintaan, penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Terdapat 3 hal yang terkait dengan mekanisme pasar. Yang pertama itu teori harga. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, ketika kenaikan permintaan atau penurunan penawaran akan menyebabkan penurunan harga. Yang kedua, teori nilai. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang dikandung suatu produk sama dengan nilai produk tersebut dan nilai yang terrealisasi dari tenaga kerjanya merupakan laba yang dihasilkan manusia. Dan yang ketiga, negara atau pemerintah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa suatu negara mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat dengan cara menentukan kebijakan dan menjaga ketertiban dalam kegiatan ekonomi. Mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara produsen dan konsumen, baik dari segi pasar output atau barang, ataupun input atau faktor-faktor produksi. Hasil net dari tarik-menarik tersebut merupakan terjadinya harga ditambah dengan faktor produksinya. Antara lain, faktor-faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan, penawaran, jenis pasar, dan juga biaya-biaya merupakan dasar bagi produsen atau perusahaan untuk menetapkan harga produknya. Selanjutnya, pendekatan ekonomi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah mengembangkan pemikiran ekonomi Islam dengan pendekatan sosiohistoris. Ia berpendapat bahwa motif ekonomi muncul dari hasrat manusia yang tidak terbatas, sementara barang untuk memuaskan kebutuhan tersebut sangatlah terbatas. Adapun motif ekonomi dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari sudut pandang tenaga dan juga dari sudut pandang kegunaan. Dari sudut pandang tenaga ada dua, yang pertama ma'asi dan yang kedua tamawul. Ma'asi merupakan tenaga untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sedangkan tamawul adalah tenaga untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Sedangkan dari sudut pandang kegunaan ada dua juga, yang pertama rizki dan yang kedua kosob. Rizki adalah kegunaan barang untuk kepentingan pribadi, sedangkan kosob adalah kegunaan barang untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai standar nilai dan media transaksi, dengan emas dan perak sebagai acuan nilai. Ia menekankan bahwa kekayaan negara diukur dari tingkat produksi, bukan jumlah uang. Selain itu, ia mengkaji hubungan antara fenomena sosial dan ekonomi secara empiris, menjadikannya pionir dalam ilmu ekonomi dan memperlihatkan dampak ekonomi terhadap kehidupan sosial dan juga politik. Selanjutnya, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun pada masa sekarang. Ibnu Taimiyah
Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah tentang harga dan mekanisme pasar, ini masih relevan untuk saat ini. Menurutnya, pemerintah bisa campur tangan dalam menetapkan harga jika terjadi ketidakadilan di pasar. Contohnya adalah kenaikan harga bawang merah setelah Lebaran 2024 yang disebabkan oleh gagal panen di beberapa daerah. Pemerintah perlu melakukan musyawarah dengan pihak pasar sebelum menetapkan regulasi harga. Saat harga bawang merah naik, pemerintah harus memastikan stok dan melakukan regulasi yang adil. Adapun pemikiran Ibnu Khaldun juga masih sangat relevan terkait mekanisme pasar. Ibnu Khaldun memahami konsep dasar penawaran dan permintaan yang mempengaruhi harga barang di pasar. Menurutnya, jika suatu barang melimpah atau penawarnya tinggi, tetapi permintaannya rendah, harga barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika barang langka tetapi permintaannya tinggi, harga akan meningkat. Ini mirip dengan konsep ekonomi modern tentang keseimbangan pasar yang mengatur harga melalui interaksi penawaran dan juga permintaan. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.